Cik, 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 cik. Sudah siap? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi awdaha at-tariqa lit-talibin wa sahhala manhaja as-sa'adah lil-muttaqin wa bassara basaira al-musaddiqin bisairil hukmi wal ahkami fid din. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi alladhina yattabi'una ila yaumiddin. Amma ba'd. Dewan Hakim yang arif lagi bijaksana dan hadirin sebangsa dan setanah air yang kami banggakan. James G. Spillane berkata, etika adalah mempertimbangkan dan memperhatikan tingkah laku manusia dalam mengambil suatu keputusan yang berkaitan dengan moral, yang mana lebih mengarah pada penggunaan akal budi manusia untuk menentukan benar atau salah. Dan kita tahu hadirin bahwasanya dalam berkomunikasi dibutuhkan aksi dan juga reaksi sebagai bentuk transmisi informasi antar individu maupun kelompok. Hadirin, akhir-akhir ini marak kita temui kebebasan berkomunikasi di media sosial yang semakin tak mengenal kompromi. Aksi hujat menghujat menjadi adat istiadat tanpa adanya sekat. Ujaran kebencian terus dilontarkan demi meraih ketenaran. Bahkan postingan tak berfaedah menjadi wadah penyebaran fitnah, Sehingga menggoyahkan akal pikiran kita untuk mengesampingkan norma dan etika. Betul hadirin? Lantas hadirin, alangkah prihatinnya nasib bangsa kita ke depannya jika rakyatnya lebih suka cuit-cuit di sosial media, sehingga eksistensinya di dunia maya mengalahkan kehidupannya di dunia nyata. Oleh karena itu, pada kesempatan yang penuh ukhuwah ini, perkenankanlah kami menyampaikan syarahan Al-Quran yang bertajuk Urgensi Etika Komunikasi Bermedia Sosial dalam Konsepsi Al-Quran. Sebagai rujukannya, Al-Quran Surah Al-Hujurat ayat 12 sebagai berikut. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله إن الله تواب رحيم. Hamba berlindung kepada Allah dari usikan setan yang terkutuk dengan menyebut asma Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Wahai orang-orang yang beriman, jauhilah banyak prasangka. Sesungguhnya sebagian prasangka itu dosa. Janganlah mencari-cari kesalahan orang lain, dan janganlah ada di antara kamu yang menggunjing sebagian yang lain. Apakah ada di antara kamu yang suka memakan daging saudaranya yang sudah mati? Tentu kamu merasa jijik. Dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha penerima taubat, Maha penyayang. Ayyuhal hadirun rahimakumullah. Dalam Safatut Tafasir jilid 3 halaman 235, Al-Imam Syekh Ali As-Sabuni menuturkan, ijtanibu katsiran minadh-dhann ay ibta'idu 'anid tuhmah wa isa'atidh dhann. Jauhilah dugaan, tuduhan dan prasangka buruk. Wala tajassasu ay la tabhathu 'an 'auratil muslimin. Janganlah mencari-cari kesalahan orang lain. Wala yaghtab ba'dukum ba'dha ay la yadhkuru ba'dukum ba'dha bisu'i fi ghibati. Dan janganlah menggunjing keburukan orang lain. Dengan demikian hadirin, ayat tadi memberi pelajaran kepada kita semua untuk senantiasa memperhatikan nilai-nilai etika dan moral dalam menggunakan media sosial. Sebab di samping memiliki banyak manfaat seperti mudahnya berkomunikasi antar belahan dunia, tersebarnya konten dakwah dengan cepat tak terkendala, bahkan media rapat tanpa bertatap muka. Media sosial juga tidak sedikit mudaratnya. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah, dilansir dari Kementerian Komunikasi dan Informatika, jumlah penyebaran isu hoax di Indonesia mengalami kenaikan yang cukup signifikan. Tercatat mulai dari triwulan pertama tahun 2024, penyebaran isu hoax di Indonesia mencapai angka 425 yang tersebar di seluruh website dan platform digital. Berita yang belum pasti kebenarannya dikemas seolah-olah Aturan tajam terpercaya, ujaran kebencian yang mudah menggiring opini masyarakat, yang dangkal, suram, mudah diberdaya. hal ini mengingatkan kami akan syair berikut ini. Cikini ke gondang dia, mari kita tingkatkan iman dan takwa.
kita renungkan firman Allah dalam Al-Quran surah An-Nisa ayat 63. Ulaika alladziina ya'lamullahu ma fi qulubihim fa'rid 'anhum وعظهم وقل لهم في أنفسهم وقل لهم في أنفسهم قولا بليغا صدق الله العظيم. Mereka itulah orang-orang yang Allah ketahui apa yang ada di dalam hatinya. Oleh karena itu, berpalinglah kamu dari mereka, nasihatilah mereka, dan katakanlah kepada mereka perkataan yang membekas pada jiwanya. Maha benar Allah atas segala firman-Nya, dan Dialah yang Maha Agung. Dewan Hakim yang mulia Dan hadirin yang berbahagia, dalam tafsir Al-Maraghi jilid 2 juz 5 halaman 77, Syekh Ahmad Mustafa Al-Maraghi menjelaskan bahwasannya dalam ayat tersebut terdapat penggunaan uslub bahasa yang mengagungkan Allah Subhanahu wa taala atas pengetahuannya terhadap segala apa yang ada dalam hati manusia, baik itu berupa kebaikan atau keburukan, kebahagiaan atau kesedihan, bahkan tawaan maupun tangisan. Dikuatkan dengan sabda baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyakul khairan aw liyasmut. barang siapa beriman kepada Allah dan hari kiamat, maka hendaklah ia berkata yang baik atau diamlah. Dari uraian di atas dapat kita petik mutiara kesimpulan bahwasanya kita harus membiasakan diri untuk berpikir sebelum bertindak, dan juga pentingnya menjaga etika berkomunikasi di sosial media agar terbina lingkungan masyarakat yang aman dan juga sejahtera.